Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Belajar Info, berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan data seorang guru yang bersumber dari Dapudik hingga masuk ke Inpugitika, dari Inpugitika masuk kepada seorang guru. Nah, bagaimana cara alurnya? Mari simak video berikut hingga selesai. Dalam video ini saya bagi menjadi dua bagian ya, untuk menjelaskan agar teman-teman lebih bisa memahami bagaimana proses dan alur data tersebut. Bagian yang pertama adalah masalah NOPTK atau mutasi seorang guru. Bagian yang kedua masalah validasi Inpugitika bagi guru yang sertifikasi. Jadi yang pertama dulu ya saya jelaskan. Nah, dalam data itu ada arus masuk ya. Ini bahasa saya saja untuk menjelaskan kepada teman-teman. Ada arus masuk dan kemudian ada arus balik. Ya, arus masuk ini kiriman dari kita yang kemudian hasil kiriman itu akan kembali kepada kita. Ini namanya adalah arus balik. Setiap sekolah memiliki aplikasi yang dinamakan Dapudik, Data Pokok Pendidikan. Dapudik ini berisi informasi terkait data-data penting guru dan tenaga kependidikan, data siswa, dan juga data sarana dan prasarana sekolah. Dapudik itu akan dikerjakan oleh operator Dapudik yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Operator Dapudik itu selain mengakses Dapudik, tugasnya dia juga memiliki kewajiban mengakses berbagai link ya. Di antaranya adalah yang pertama itu Perpal PD, yang kedua Perpal PTK, yang ketiga Perpal SP, yang keempat Perpal UN. Perpal ini singkatan dari verifikasi dan validasi. Perpal PD ini tugas operator untuk mengedit masalah data-data siswa terkait NIK, nama orang tua, dan juga tanggal lahir serta NSN. Nah, kemudian Perpal PTK ini terkait data-data guru, misalnya setelah dikirim ternyata ada kesalahan, kemudian kesalahan itu tidak bisa diedit melalui aplikasi Dapudik, maka hanya bisa diedit melalui Perpal PTK. Nah, Perpal PTK ini juga guru itu mengajukan penerbitan NOPTK. Jadi melalui Perpal PTK ya, masalah NOPTK melalui Perpal PTK. Kemudian Perpal SP, Perpal SP ini masalah masalah sarana prasarana, misalnya sekolah, bagaimana kondisi dan keadaan sekolah sekarang, maka dilakukan melalui Perpal SP. Baik itu masalah lokasi dan juga foto dan video keadaan sekolah sekarang. Nah, kemudian Perpal UN ini masalah ujian nasional siswa. Ya, untuk mendaftarkan siswa itu mengikuti ujian nasional. Nah, berkenaan dengan NOPTK ini, jika guru itu memiliki persyaratan untuk mengajukan NOPTK, maka silakan ajukan lapor kepada operator sekolah untuk diproses ya. Nah, silakan lapor kepada operator sekolah. Operator sekolah mengakses di Perpal PTK. Kemudian hasil kiriman oleh operator sekolah ini akan masuk kepada operator data di Dinas Kabupaten Kota ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, jika di sini guru itu memenuhi persyaratan, diantaranya sudah S1, aktif
di Dapudik, dan yang terakhir SK pengangkatan minimal adalah SK Kepala Dinas. Jika di sini tidak sesuai persyaratan, maka operator Dinas Pendidikan berhak untuk menolaknya, ya. Jika memenuhi persyaratan, maka ini akan diteruskan kepada LPMP, ya. Nah, seperti itu. Di sini LPMP juga memverifikasi kembali apakah sudah memenuhi persyaratan. Jika tidak, dia juga berhak menolak. Kemudian jika memenuhi persyaratan, data kita akan masuk ke Ditjen Gitika. Nah, di dalam Ditjen Gitika inilah proses penerbitan yang memakan waktu yang sangat lama, ya. Nah, terbitnya ini akan masuk ke info Gitika, ya. Arus baliknya akan masuk ke info Gitika dan juga masuk ke Dapudik, ya. Nah, jadi mencek apakah sudah terbit info Gitika, apakah belum, silahkan cek. Guru itu mencek di info Gitika, ya. Nah, silahkan cek di info Gitika sudah terbit apakah belum. Untuk akun mengakses info Gitika ini tanyakan kepada operator sekolah, karena akun untuk membuka info Gitika ini menggunakan akun P3 masing-masing yang sudah didaftarkan oleh operator sekolah. Seperti itu. Nah, mungkin sudah bisa dipahami bagaimana proses dan alur penerbitan NUP3. Selanjutnya saya akan membahas masalah mutasi guru. Bagaimana prosesnya? Terlebih dahulu ini saya hapus. Untuk memudahkan tentang sekolah asal dan sekolah yang baru yang dituju, ini saya beri tanda aja. A ini sekolah lama, B adalah sekolah yang baru. Nah, jadi guru yang pindah itu harus lapor dulu ke sekolah asal, ya. Nah, untuk dikeluarkan datanya. Sekolah asal ini melakukan sinkronisasi yang kemudian masuk di Dapudikdesmen. Nah, dari Dapudikdesmen ini akan diteruskan ke Ditjen Gitika. Seperti itu. Nah, tetapi guru yang pindah yang tidak memiliki satuan pendidikan akan tertahan di sini. Guru yang bersangkutan yang pindah tadi akan tertahan di sini, tidak ikut masuk ke Ditjen Gitika. Mengapa demikian? Karena dia tidak memiliki beban kerja atau satuan pendidikan, ya. Jadi datanya ini tertahan di sini. Nah, selanjutnya guru yang pindah ini melapor ke operator data di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk bisa dilakukan proses penarikan data. Nah, jadi operator data ini akan menarik data ini, ya. Akan menarik data kita yang data guru yang bersangkutan yang pindah tadi yang tertahan di Dapudikdesmen di sini akan ditarik oleh operator data Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, setelah diverifikasi dan dilakukan pengisian ditujukan kepada sekolah yang bersangkutan, maka datanya ini akan masuk kembali kepada halaman Dapudikdesmen. Akan kembali ke sini, kemudian akan masuk data guru yang pindah ke sekolah yang baru yang dituju. Nah, setelah masuk, silahkan operator Dapudik yang sekolah yang baru mengisi data-data kita, data beban ajar, dan lain-lain. Selanjutnya, operator sekolah yang baru ini kembali melakukan sinkronisasi, masuk ke Dapudikdesmen, kemudian diteruskan lagi ke Ditjen Gitika Kemendikbud. Nah, kemudian dari Ditjen Gitika Kemendikbud ini akan masuk ke info Gitika. Nah, jadi silakan guru yang pindah itu pantau secara mandiri di info Gitika ini dengan akun dari Dapudik sekolah yang baru, ya. Email dan sandi Dapudik sekolah yang baru. Silakan pantau di sini apakah sudah
sesuai data kita sudah masuk, data kita dengan sekolah yang baru apakah sudah masuk. Di sini memakan waktu yang sangat lama ya, bisa itu 7 hari bahkan sampai 3 bulan ya. Paling cepat itu 7 hari, paling lama 3 bulan Inpugitika, perubahan di Inpugitika ini. Jadi silakan pantau guru yang pindah secara mandiri di Inpugitika menggunakan akun sekolah yang baru, email dan sandi yang dibuatkan oleh Operator Dapudik sekolah yang baru. Nah, jadi kira-kira itu saja untuk bagian yang ke-1, masalah Inpugitika dan mutasi guru. Selanjutnya saya akan membahas masalah validasi Inpugitika bagi guru yang sertifikasi. Bagaimana alurnya? Simak ulasan berikut dan jangan di skip agar teman-teman bisa memahaminya. Saya akan membahas proses dan alur validasi Inpugitika bagi guru yang sertifikasi ini dari awal penginputan hingga pencairan tunjangan sertifikasi. Terlebih dahulu ini saya hapus. Saya hapus dulu. Jadi, langkah awal yang dilakukan oleh guru yang sudah lulus PPG adalah menginput data kelulusannya ke dalam aplikasi Dapudik. Data kelulusan tersebut bersumber dari sertifikat atau SKL yang telah diterima guru tersebut dari LPTK. LPTK ini adalah perguruan tinggi asal guru tersebut mengikuti pendidikan PPG. Apa saja yang diinput? Mari kita lihat langsung di aplikasi Dapudik. Ini contoh pengisian milik saya. Jadi yang diisi adalah jenis sertifikasi, nomor sertifikat, tahun sertifikasi, bidang studi, dan nomor peserta. Kolom energi ini tidak usah diisi, biarkan saja kosong karena memang energi belum ada. Mengapa demikian? Karena energi ini yang menerbitkan adalah Ditjen Gitika, bukan LPTK atau perguruan tinggi berkenaan dengan SKL atau sertifikat yang diterima tadi. Jadi sertifikat pendidik yang guru terima atau SKL yang guru terima itu tidak menyertakan energi di dalamnya, karena energi ini yang menerbitkan, yang punya wewenang menerbitkan adalah Ditjen Gitika. Nah, jadi energi ini biarkan saja tidak ada isinya atau kosong, kemudian lakukan sinkronisasi Dapudiknya. Lalu bagaimana untuk mendapatkan energi? Akan saya jelaskan. Tadi kan sudah melakukan pengisian pada aplikasi Dapudik ya. Kemudian silakan sinkronisasi aplikasi Dapudiknya melalui operator sekolah. Hasil sinkronisasi akan masuk pada halaman ini, Dapudik Dasman ini. Nah, untuk mengecek hasil isian Dapudik kita oleh guru yang bersangkutan, ini silakan minta alamat dan email serta passwordnya ya ke operator Dapudik. Nah, ini bisa diakses oleh guru hasil sinkronisasi Dapudik yang diisi oleh operator. Untuk menceknya silahkan ketik di Google Inpugitika seperti ini. Kemudian pilih paling atas, klik ini. Nah, di bagian sini klik bagian sini ya. Nah, ingin mencek yang ini tadi, mencek Dapudik Dasman ini, halaman hasil dari isian Dapudik itu bisa dicek oleh guru pada halaman ini. Nah, untuk mengakses halaman ini silakan melalui Inpugitika, kemudian klik bagian ini ya. Nah, untuk akunnya ini menggunakan email dan password yang dibuat oleh operator sekolah. Kita kembali ke sini. Nah, tadi kan sudah disinkron oleh operator sekolah, kemudian hasil sinkronnya ini akan masuk ke server Ditjen Gitika ya. Nah, perihal energi tadi akan diproses setelah hasil sinkron yang isian Dapudik tadi sampai ke Ditjen Gitika.
juga hasil dari sinkronisasi LPTK ya. Nah, kan data-data kelulusan di sini ini akan masuk juga ke server GTK. Nah, ini akan dicocokkan dengan hasil isian Didapudik masuk ke Ditjen GTK, dan juga LPTK juga masuk di sini. Akan terjadi proses penyesuaian di sini apakah sudah sesuai. Nah, lalu akan terbit NRG seperti itu teman-teman. Jadi NRG ini dikeluarkan oleh Ditjen GTK ya, bukan oleh LPMP, bukan oleh dinas kabupaten kota ya, bukan juga dari LPTK. Jadi ini NRG adalah diterbitkan oleh Ditjen GTK berdasarkan data hasil sinkronisasi dari LPTK dan juga Dapudik. Nah, lalu NRG ini terbitnya kapan? Nah, proses penerbitan NRG ini menyesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017, di mana bunyinya sebagai berikut. Tunjangan provisi diberikan terhitung mulai bulan Januari awal tahun anggaran berikutnya setelah yang bersangkutan memiliki nomor registrasi guru dari menteri. Nah, begini ya penjelasannya teman-teman. Maksud peraturan tadi adalah TPG akan dibayarkan sejak 1 Januari tahun berikutnya. Begitu tadi kan bunyi peraturannya. Maksudnya ini adalah APBN itu menganggarkan untuk TPG hanya 1 kali dalam setahun. Nah, itu begitu maksudnya teman-teman ya. Nah, jadi bagi yang lulus misal di tahun 2020, maka dia akan masuk anggaran di tahun 2021. Seperti itu teman-teman. Jadi pembayaran maksudnya anggaran itu hanya 1 kali dalam setahun untuk pembayaran tunjangan TPG ini ya, tunjangan provisi guru ini. Seperti itu teman-teman. Nah, dalam pembayaran ini ada tahap penyaluran. Tahap penyalurannya itu dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, ini peraturannya di sini dijelaskan bahwa menurut Permendikbud nomor 19 tahun 2019 dijelaskan bahwa poin di tahapan penyaluran tunjangan provisi nomor 5 bagian B. Nah, artinya ini penyalurannya dibagi menjadi 2. Yang pertama tahap 1 itu dimulai bulan Maret. Nah, jadi ini dimulai bulan Maret. Jadi kita tulis di sini dulu ya. Dimulai dari bulan Maret. Ini penyaluran 2 kali dimulai bulan Maret dan Juli ya, bulan Juli. Nah, tahun berkenaan ya. Oh, bukan Juli, ini bulan September tahun berkenaan ya. Nah, coba kita lihat peraturannya di sini. KTP kedua dimulai September. Nah, ya kan, bulan September untuk pembayaran di bulan Juli hingga Desember. Nah, jadi kan, nah ini pembayaran penyalurannya ini dimulai di bulan Maret dan September. Artinya begini ya teman-teman, saya gambarkan di sini. Anggap aja ini kelulusan ya, lulus di sini TPG, kemudian di sini NRG. Nah, di sini anggap aja guru A ya, guru A. Misal guru A ini lulus di antara bulan Januari
hingga Desember 2020 misalnya. Dia lulus di antara bulan Januari sampai Desember tahun 2020. Menurut peraturan di sini, dia akan menerima TPG di tahun 2021. Nah, ya. Walaupun dia lulus di sini misalnya bulan Januari, tanggal 2 Januari, atau lulus dia 1 Januari 2020, tetap akan dibayarkan di tahun 2021. Nah, lalu oleh karena dia akan mendapatkan tunjangan 2021, maka energinya akan dikirim di bulan Maret. Ya. Ini di bulan Maret. Maksudnya ini adalah akan dikirimkan masuk ke guru yang bersangkutan di antara bulan Januari sampai Maret. Nah, karena tadi penyaluran dimulai bulan Maret, maka energi otomatis akan muncul di bulan Januari dan Maret tahun 2021, seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau contoh B, misal dia lulus di bulan, misalnya di sini dia lulus ya Januari 2021. Nah, menurut peraturan di sini ya, bahwa dibayar untuk tahun berikutnya, ini berarti dia akan dibayar tunjangannya di tahun 2022. Nah, energinya pun otomatis akan muncul di antara bulan Januari sampai Maret tahun 2022, seperti itu teman-teman. Walaupun dia lulus Januari 2021, akan muncul di tahun 2022. Nah, agar ini tertata untuk tidak ikut melengkapi berkas untuk mengusulkan tunjangan, seperti itu teman-teman. Nah, sudah paham mungkin ya penjelasan saya, maksudnya ini. Baik, kita kembali kepada di sini ya. Nah, berarti ini kan munculnya tadi di antara Januari dan Maret jika guru yang bersangkutan lulus pada tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, lalu di sini akan muncul ke Impugitika dan juga akan muncul ke operator Semton ya, seperti itu teman-teman. Ini saya hapus. Nah, waktu muncul energi ini di Impugitika dibanding ke operator Semton, ini lebih lambat daripada operator Semton ya, karena Impugitika ini terjadi proses keluar masuk di Ditjen G3 yang jumlah gurunya ini hampir 3 juta orang ya, di sini keluar masuk datanya. Jadi di sini lambat munculnya energi. Yang lebih cepat muncul energi adalah di operator Semton di dinas kabupaten kota. Nah, oleh karena itu guru akan lebih baiknya menghubungi operator Semton di antara bulan Januari, Februari dan Maret untuk mengetahui apakah sudah terbit energi. Jika sudah terbit, nah ya prosesnya akan seperti ini. Jika sudah terbit, nah lalu kembali guru itu memasukkan datanya ke Dapudik. Nah, yang tadi kan Dapudik kan energi kosong. Nah, silakan masukkan data energi yang diperoleh dari operator Semton, masukkan ke aplikasi Dapudik. Kemudian operator sekolah di sini mencek lagi data-data, terutama data-data guru yang sertifikasi itu apakah sudah memenuhi jumlah jam minimal mengajar. Kan seorang guru itu minimal mengajar wajib 24 jam. Apakah dia sudah mengajar 24 jam? Tertulis dengan benar di aplikasi di Dapudik. Kemudian juga profesinya juga sudah sesuai dengan jurusannya. Jika sudah sesuai dicek, silahkan lakukan sinkronisasi kembali ya. Hasil sinkronisasi akan masuk ke Dapudikdesmen. Nah, kemudian Dapudikdesmen ini juga bisa diakses oleh guru ya.
silahkan akses guru untuk mencek apakah sudah sesuai. Nah, kemudian hasilnya ini juga akan muncul kembali ke Ditjen Gitika ya, seperti itu teman-teman. Hasil yang sinkron yang memasukkan energi tadi, yang memasukkan energi masuk ke sini, kemudian disinkron masuk kembali ke Ditjen Gitika, seperti itu teman-teman. Nah, dalam waktu di antara Januari hingga Maret ini Info Gitika akan berubah, akan update ya, akan muncul kembali ke sini ya teman-teman. Nah, jika ini muncul di antara bulan Januari dan Maret, misalnya ya Maret, biasanya seperti tahun ini Maret munculnya tanggal 3, maka muncullah gambarnya seperti ini ya teman-teman. Contoh ini milik saya login dulu. Jadi aksesnya di sini ya teman-teman, nih di bagian atas ini. Kemudian masuk menggunakan akun dan sandi yang telah dimasukkan di Dapudik. Nah, nanti akan muncul kalimat ini. Nih, status validasi tunjangan provinsi valid, menunggu verifikasi dinas. Nah, kemudian juga di sini sudah data-datanya. Ini kapan terakhir update-nya. Ini mengetahui tanggal update di sini ya. Bukan di sini. Di sini kan yang kita mencek tanggal mencek ini ya. Nah, kapan berubahnya di Info Gitika, update Info Gitika di sini. Ini ya. Nah, ini terakhir update tanggal 3 bulan 3 2021. Jadi tanggal, bulan, tahun seperti itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini, keterangannya seperti ini. Status validasi tunjangan provinsi valid. Nah, ya kembali ke sini. Nah, lalu kan tadi sudah berketerangan valid ya, valid atau tidak valid ya. Ya, valid atau invalid di sini. Nah, ini silahkan cek oleh guru, silahkan guru mencek ke sini ya. Ya, silahkan cek menggunakan akun yang terdaftar di Dapudik, email dan password yang telah didaftarkan oleh operator sekolah di Dapudik. Nah, nanti ini kan tadi berketerangan nih. Nah, menunggu verifikasi dinas. Maksudnya ini adalah, saya jelaskan kembali di sini. Ini guru akan menerima tunjangan provisi, lalu akan diverifikasi oleh operator Simton di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, di sini ini operator Simton akan menerbitkan SKTP, surat keputusan keterangan tunjangan provisi ya. SKTP singkatan dari surat keputusan atau keterangan, saya lupa, tunjangan provisi. Nah, ini wewenang operator Simton bagian Dinas Kabupaten Kota untuk mengusulkan. Nah, oleh karena dia mempunyai wewenang untuk mengusulkan, maka di sini dipinta persyaratan. Salah satunya adalah keadaan Info Gitika ini sudah dalam keadaan valid. Nah, lalu guru ini mendownload, mencetak ini, kumpul berkasnya kembali ke operator Simton. Kemudian operator Simton akan melakukan pengusulan hingga terbitlah SKTP. SKTP ini diterbitkan oleh menteri ya, bukan menerbitkan dinas, tidak, tapi yang menerbitkan adalah menteri. Nah, dinas itu memverifikasi apakah memang benar guru itu aktif mengajar, apakah memang benar guru itu memiliki administrasi guru seperti RPP, silabus dan lain-lain, apakah sudah memang lengkap. Jika memang lengkap, layak untuk diusulkan, maka operator Simton melakukan pengusulan SKTP. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah SKTP ini terbit, paling lama ini ya 10 hari atau setengah bulan lah sudah cair seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman alurnya. Nah, bagaimana yang invalid? Untuk Info Gitika yang tidak valid, saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, status Info Gitika invalid ya, invalid. Nah, ini invalid.
tadi sudah dijelaskan alurnya bahwa dari guru menuju Dapudik, kemudian Dapudik menuju Dapudik Desmond, kemudian menuju Ditjen Gitika, kemudian muncul ke Info Gitika. Nah, ya kan? Nah, yang membuat ini invalid adalah biasanya guru itu, misalnya dia mempunyai pangkat 3A, ya, 3A. Kemudian guru itu naik pangkat ke 3B. Ini guru mengusul ke dinas kabupaten kota untuk mengusul naik pangkat, ya, prodi Oktober misalnya. Kemudian dinas memverifikasi sudah betul berkasnya misalnya, akan diteruskan ke BKD. BKD memverifikasi. Nah, ini BKN memverifikasi berhasil sehingga muncullah ISKA, ya. Sehingga muncul ISKA 3B. Nah, 3B. Muncul ISKA 3B, ya, di sini 3B. Nah, muncul ISKA 3B ini kembali ke BKD, kembali turun ke BKD, kembali turun ke BKD, kembali turun ke dinas, kembali turun ke guru. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian guru tersebut ini sesegeranya menginput di aplikasi Dapudik, ya. Setelah itu operator melakukan sinkronisasi, kemudian hasil sinkronisasi kembali masuk ke Ditjen Gitika, ya. Nah, yang membuat invalid di sini teman-teman, ya. Di sini ada jeda dinding, ya, dinding. Anggap saja ini dinding, pintu, ya, pintu dinding, ya. Antara server BKN dan server Ditjen Gitika itu beda server, sehingga hasil yang 3B ini tidak langsung masuk ke Info Gitika, tidak, ya, tidak langsung masuk ke Info Gitika karena ini beda server. Nah, hasil yang 3B milik kita yang kita input tadi yang melalui Dapudik ini akan masuk ke sini, ke Info Gitika. Nah, tetapi ini di Info Gitika itu masuk hanya data Dapudik, tidak masuk bagian yang 3B dari BKN. Tidak masuk. Nah, oleh karena tidak masuk, maka terjadi selisih antara data yang ada di Dapudik dengan data yang ada di BKN, sehingga data tersebut invalid. Sebagai contoh ini, ya, ini saya keluar dulu. Nah, ini teman-teman, status validasi tunjangan provisi tidak valid. Keterangannya adalah hasil verifikasi data terakhir masih belum valid. Nah, kita cek bagian bawah, ya, bagian bawah di sini. Nah, kelengkapan data di sini, ya, kita baca verifikasi manual pangkat dan gulungan di BKN 3A. Nah, gulungan di Dapudik 3B. Nah, ini perbedaannya ini. Ini saya jelaskan di sini, ya, maksudnya. Nah, ini tadi ini kan proses yang masuk yang 3B tadi kan ke BKN nih. Nah, suratnya akan terbit muncul dari BKD, masuk ke guru memasukkan data-datanya sehingga masuk ke Ditjen Gitika dan akan muncul ke Info Gitika. Ini kan munculnya kan di bulan Maret, ya. Nah, lalu yang 3B dari BKN ini tidak masuk ke Info Gitika sehingga datanya tuh selisih. Nih, selisihnya di sini. Nah, ini pangkat masih 3A. Ya, di Dapudik masih 3A, sudah 3B. Ini 3B, ya, 3B. Sedangkan di BKN-nya untuk mengetahui ini di BKN di sini, ya, mencek di sini. Nah, sedangkan di BKN ini tertulis 3A. Sebelumnya ini 3A, ini sudah 3B karena sudah saya klik update BKN. Nah, di sini tertulis 3A. Sedangkan di Dapudik ini di Dapudik, jadi isian ini ada Dapudik, ya, 3B, sehingga tertulislah invalid. Maka akibat dari tidak invalid ini dia seorang guru itu tidak bisa melakukan pengusulan untuk menerbitkan SKTP yang dilakukan oleh operator Simton. Kan syaratnya tadi adalah harus valid. Kan ini ya, harus valid. Nah, tertulis status valid harus valid ini. Nah, peripalnya ini dilakukan oleh operator Simton di kabupaten kota, ya.
Nah, bagaimana caranya untuk menjadi valid ya? Untuk menjadi valid bagaimana caranya? Silahkan klik update BKN. Jadi ya, ini ya saya ulangi, silahkan klik update BKN. Jadi data yang muncul di sini, data yang lama. Untuk mengubah data ini silahkan klik update BKN, karena ini saya jelaskan di sini ya. Nah, ini kan yang muncul di sini data bisanya sini BKN ya. BKN 3A. Nah, seperti itu 3A. Nah, ini tidak langsung masuk ke sini karena ada dinding ya di sini, beda server tadi, beda server. Nah, untuk membuka kunci dinding ini, anggap aja pintu. Untuk membuka pintu ini letaknya adalah di tangan guru. Nih, di tangan guru ya, di tangan guru letaknya ya. Untuk membuka ini tangan guru, untuk mengubah ini, mengupdate data ini menjadi data terbaru adalah di tangan guru. Nah, di mana kuncinya? Kuncinya adalah silahkan klik di sini, update data BKN. Klik ini artinya membuka kunci yang di sini. Nah, setelah dibuka update BKN, lalu muncullah dia di sini 3B. Nah, muncul dia di sini, menjadi sini sudah 3B seperti itu. Nah, dia sudah 3B, cocok kan sudah yang dengan isian di Dapudik 3B, yang dari BKN juga sudah 3B, sudah cocok kan. Nah, tetapi updatean Impugitika ini yang lambat seperti ini kan. Ini terakhir nih. Nah, ini guru ini mengklik update BKN tanggal 5 bulan 3 ya. Andai kata dia mengklik update BKN ini sebelum tanggal 3 ini, misalnya di bulan 2 atau bulan 1 di sini mengklik, dia otomatis dia di sini berketerangan valid ya. Ya, mengklik di sini. Nah, klik di sini otomatis dia ikut valid di sini. Karena dia baru mengklik update BKN sesudah tanggal ini, maka ini masih tertulis tidak valid, terkecuali ini update. Nah, atau kecuali ini berubah misalnya tanggal 1 April 2021, misalnya tanggal 2 April 2021 misalnya, maka di sini akan berketerangan valid. Seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya ya, fungsi dari update BKN ini adalah pintu untuk masuk data terbaru oleh BKN ke Impugitika. Karena Impugitika ini adalah server milik Ditjen Gitika, dan BKN ini dengan BKN ini beda server ya. Jadi untuk masuk data BKN ke Impugitika letaknya di tangan guru. Seperti itu teman-teman. Sudah jelas ya. Nah, bagaimana status Impugitika menjadi valid, yang dari invalid menjadi valid? Nah, jawabnya adalah kenali ketidaksesuaiannya di mana, kekurangannya di mana di bagian Impugitika ini, di mana ketidakvalidannya. Klik paling bawah ya, geser paling bawah. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 7 ini di mana letak ketidakvalidannya ya. Misalnya beban mengajar tidak mencukupi, berarti diperbaiki supaya guru yang sertifikasi mencukupi minimal 24 jam. Misalnya lagi di sini masalah pangkat ya, seperti saya jelaskan tadi, klik BKN ini ya. Ya, yang ini update BKN ini, dengan mengupdate ini maka data yang terbaru akan masuk di sini. Ini kan sudah masuk nih. Nah, kalau yang sudah masuk ini, yang dilakukan adalah menunggu ya. Beban mengajar sudah cukup. Nah, ini kan kepegawaian sudah valid, beban mengajar sudah, usia sudah, keaktifan sudah, kausan sudah, universitas valid sudah. Tinggal kelengkapan data ini, kelengkapan datanya pun juga sudah sesuai di sini. Tinggal tunggu perubahan Impugitika ini. Nah, kan ini kan tanggal 3 tadi. Nah, tinggal tunggu perubahannya tanggal berapa di sini. Misalnya perubahannya nanti ya, misalnya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 April, berarti akan berketerangan valid di sini. Jika sudah valid, segeranya mengumpul berkas ini ke operator Simton agar diusulkan
penerbitan SKTP. Seperti itu teman-teman. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.